Pada kegiatan rutin kita kelompok kerja guru gugus 3 Kecamatan Kuala B. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapat rahmat atau pertolongan dari Tuhan kita, sehingga pengabdian kita, bentuk jerih payah kita dalam rangka memajukan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang non-muslim. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Salam bahagia selalu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya bukan orang yang bisa, bukan orang yang intinya bukan. Saya hanya ingin menyebarkan pemahaman saja, namanya diseminasi budaya positif yang kami dapat di program guru penggerak. Jadi bukan saya ini suatu yang sangat tidak Bapak Ibu. Kebetulan saya yang dapat duluan, makanya saya sampaikan sekarang. Dan mohon maaf di KKG di gugus kita, saya mohon maaf pertama kepada Pak Irwan dengan Bu Lira. Bu Lira itu angkatan Pak senior saya di PGP, maksudnya beliau sudah mendapatkan sertifikat. Pak Irwan malah fasilitator, dia malah 2 tingkat di atas CGP. Ya, saya baru CGP, di atas CGP ada namanya PP, pengajar praktik, di atas PP ada namanya fasilitator. Pak Irwan fasilitator. Artinya gugus 3 ini banyak sekali punya aset, numpuk di gugus 3. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita tidak memperdayakan itu. Bapak Ibu, kita lanjut. Apa yang disampaikan dalam hal ini adalah satu, menyebarkan pemahaman budaya positif. Ya. Terus pertama konsep yang saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Belajar seperti apa yang akan kita lakukan. Terus positif level kali ini. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Baik, lanjut ke pertama. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa pembelajaran paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi enggak? Kali ini. Baru kali ini. Ya khusus Bu Lira sama Pak Irwan udahlah, dia sudah sering mendengarkan ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah segala sesuatunya diarahkan berdasarkan kebutuhan siswa. Baik, kita flashback lagi. Kita pernah nggak mendengar pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran berpusat pada guru? Pernah nggak dengar istilah itu Bapak Ibu? Izin berdiri Bapak Ibu, karena saya laki-laki memang harus berdiri. Kalau tak berdiri bukan laki. Jadi itu Bapak Ibu. Ya,
bahwa pembelajaran berdiferensi titik tekannya adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa. Sehingga apa? Terlahirlah pembelajar siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kalau berbicara misalnya kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern tadi, maka pembelajaran berdiferensiasi pertama kali yang harus dilakukan guru adalah satu, mengadakan pemetaan. Apa sih pemetaan itu? Pemetaan siswa kita. Karena siswa di kelas kan macam-macam ya Pak Edi. Ada yang siswanya 2 GB, ada yang 6 GB. Artinya maksudnya apa? Ketika nangkep pelajaran tuh ada yang cepat, kadang-kadang selesai. Ada yang lemot, benar kan? Sampai kita dekati. Itu yang pertama, mengadakan pemetaan. Kenapa? Karena siswa pertama ada yang pemahamannya, ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang instan, ada yang butuh pemikiran. Tuh, itu namanya disebut dengan profil belajar. Kedua, kebutuhan belajar mereka kadang-kadang kan macam-macam nih. Ada yang minatnya ke sains, ada minatnya ke olahraga, kayak PD guru olahraga sama Bu Eci dulu tidak minat sama IPA. Jadilah guru olahraga sekarang. Guru harus tahu itu, kebutuhan siswa harus tahu. Terus setelah itu, setelah pemetaan baru kita hadirkan gaya-gaya belajar mereka seperti apa. Untuk mengetahui gaya belajar mereka, banyak. Memang gaya belajar anak tuh banyak. Satu, mereka ada yang sifatnya audio, dia lebih suka ke dengar-dengar nih. Ada yang sifatnya visual, dia langsung. Dan ada yang kinestetik. Kinestetik orang tamu diam ibu. Koko anaknya bergerak terus. Nah, seorang guru dalam kelas itu kan macam-macam nih. Ada yang berkinestetik, audio, visual. Maka seorang guru pertama kali harus melakukan pemetaan. Oh, anak ini maunya kayak begini. Oh, anak ini maunya kayak begini. Nah, tarik jalan tengahnya apa yang sekiranya pembelajaran yang bisa mewakili semua itu. Yang audio dia dapat, yang visual dapat, yang kinestetik dapat. Apa? Pembelajaran video pembelajaran. Bisa ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar, dan yang anak-anak yang bisa ada pakai musik bergerak terus ya. Nah, artinya apa? Pembelajaran harus bersifat konten. Kontennya bisa konten produk, bisa konten materinya yang kita hadirkan kepada anak tadi. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Nanti ada lagi Ada lagi segmen-segmen tentang ini. Terus naik. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pernah dengar ya Bu ya? Apa pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah usaha untuk menjadikan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi. Apa dimensi-dimensinya? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih Pak berkebinekaan global itu? Dia seorang siswa tetap mempertahankan budayanya, tetapi bukan berarti menutup pada budaya orang lain. Tetap mau menerima hingga terjadilah kolaborasi. Kadang-kadang kita tertutup nih, budaya apa tuh? Itu budayanya orang ini, enggak lah. Tidak begitu. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah berkebinekaan global. Terus mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Masih ingat Bapak Ibu pembelajaran apa 21? Ciri-cirinya ada sempat, cepat, ya, atau 4C, ya 4C, critical thinking, collaboration, creativity dan komunikasi. Terus lanjut Bapak Ibu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selama ini mengatakan bahwa kita bisa mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengontrol murid Bapak Ibu enggak? Ayo, ada yang bisa menjawab?
Selama ini kita mengatakan, oh siswa saya ini, apa kata saya? Dia mau dijadikan begini. Seolah-olah kita mampu mengontrol mereka, padahal mereka punya hati nurani itu. Mereka mungkin ngikut kita karena takut dengan kita ya. Oh, tak bisa ini nanti kena bapak daripada sini plaza, bagus saya masuk. Artinya apa? Dalam hal budaya positif ini, hal yang pertama akan kita lakukan bagaimana siswa mempunyai yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam dirinya, bukan karena lain-lain. Bukan karena guru takut marah kalau saya tidak masuk, bukan takut oh nanti saya dapat hadiah nih, nanti saya kalau misalnya masuk tepat waktu saya dikasih duit. Tidak, itu berarti motivasi karena orang lain, bukan karena dalam dirinya sendiri. Nah, titik tekan di ini adalah bahwa ilusi selama ini ternyata mengontrol siswa seorang guru tidak pernah bisa. Coba untuk membuktikan itu, ada yang mau bermain-main. Siapa yang ilustrasinya begini, ada dua orang mengepal tangan, di dalam tangannya seolah-olah ada benda yang sangat berharga dan ingin dipertahankan itu benda. Contoh nih misalnya Pak Edi mau dipinta sama Bu Indalina, kan berbagai macam cara. Si Pak Edi nggak mau melepaskan karena apa, ini barang yang sangat berharga. Kata Indalina dirayu lah, kepala diri bawa sini lagi, kepala ini. Tak tahu nih, artinya udah kan berbagai macam cara. Kalau memang itu berharga bagi Pak Edi, kira-kira mau nggak? Nggak bakalan bisa. Kenapa? Yang bisa kontrol diri kita adalah kita sendiri. Artinya apa? Guru tidak bisa mengontrol murid. Ya, Bapak Ibu. Mungkin selama ini murid merasakan dirinya takut, itu merasa karena guru, sehingga pembelajaran pun akhirnya berpusat pada guru. Semuanya guru yang berperan di kelas itu. Anak-anak cuma nengok, ya. Tanya paham. Apa ini? Tak tahu. Karena saya begitu. Ya yang ngomong pun sama enggak. Dan jadi bahwa di ini sebenarnya Bu, saya mendapatkan ilmu ini tidak pernah tahu ini. Saya tahu hanya di guru penggerak. Walaupun kita sangat bersedih sekali untuk Muhammad Rufi, guru penggeraknya hanya beberapa orang. Ya, angkatan 8 ya cuma satu orang yang ikut Bu Monika, anak buahnya Pak Bu Rosita. Angkatan 9 tak tahu nggak. Padahal di gugus 3 ini paling banyak. Pak Mulyono ada. Cuma karena memang Pak Edi ada. Nah, oke, lanjut Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini teori kontrol mengatakan kebutuhan kita sama. Kata teori kontrol sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Apa yang jadi kebutuhan siswa yang satu belum tentu itu kebutuhan siswa yang lainnya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda dalam melihat sebuah permasalahan. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Maka sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu bahwa selama ini kita yang mendominasi di kelas. Tidak pernah kita berikan kepada murid kebebasan bagi dia untuk memilih, memerdekakan mereka untuk belajar. Oh tak bisa lah Pak, kalau gitu biarkan mereka ini kok dia macam-macam dicoba. Disitulah peran sentral seorang guru untuk memonitornya. Apakah ini pantas untuk anak atau tidak? Kadang-kadang kita selama ini menjustifikasi, oh anak ini ngapa kau ini bengak benar? Misalnya. Padahal sebenarnya itu unik. Maka di visi saya kemarin saya mengatakan menciptakan generasi berdigitalisasi. Karena apa? Anak-anak selama ini selalu pakai HP terus kemana-mana. Kita pandang itu jelek. Kita selalu iya, tapi padahal sebenarnya itu kekuatan sekolah. Ketika sekarang bisa ber-HP semua kan, pembelajaran bisa saja serba online. Bisa saja nanti ketika memberikan pertanyaan tidak lagi pakai tulis, pakai Google Form, tak selesai.
kirimkan tak langsung, ndak pakai anak tuh, ndak pakai yang namanya nilai, enggak, langsung kelihatan si ada persekian, si beda persekian, kan nyaman, mempermudahkan kita ya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon, tapi kata dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita dibujuk tak mau, akhirnya kita memaksa. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita panggil siswa tadi, panggil ke depan, kita ajak komunikasi. Anggap siswa sebagai teman. Kenapa? Menurut Ki Hajar Dewantara, guru ibarat seorang petani. Petanilah yang akan membuat entah tanaman itu jadi subur, tanaman itu kekurangan air, tanaman itu nanti mau dipupuk. Gurulah yang akan menjadikan seorang guru tadi sebagai ladang dia. Artinya apa? Peran sentral guru dalam membentuk karakter anak bukan berarti kita mendominasi pembelajaran di kelas. Lanjut, modul berpikir menang kalah, stimulus respon, tapi dalam contoh modul berpikir menang dan menang. Ketika anak salah, anaknya kan merasa disalahkan seolah-olah kalah dalam hal ini. Dalam teori kontrol, pola berpikirnya menang dan menang. Artinya apa? Si anak tetap kita berikan pemilihan. Kenapa nak kamu melakukan ini? Kamu punya alasan yang melakukan ini. Terus bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Tidak ada yang disalahkan. Maka posisi dalam teori kontrol, modul berpikir menang. Lanjut. Disiplin positif. Selama ini kita sering mendengar disiplin itu sebuah aturan yang mengikat. Padahal disiplin pada dasarnya artinya adalah belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin diri, motivasi diri kita dulu. Makanya kita sering dengar 3M, mulai dari diri sendiri. Dalam keyakinan kita, dalam agama kita dinafsirkan yang mulai dari diri sendiri. Semuanya itu harus keluar dari diri kita, bukan karena faktor luar, bukan karena orang lain. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Itu kata kuncinya, Bu. Tanpa imbalan atau penghargaan. Coba kita bincang-bincang dulu. Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak bahwa penghargaan itu sesuatu yang baik? Penghargaan kepada anak itu baik enggak? Baik. Kira-kira bisa ditemukan kenapa dikatakan baik? Halo Pak Ian, penghargaan perlu nggak? Ternyata selama ini kalau saat si anak sekali diberikan penghargaan, lihat titik tekannya di sini, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan diri tanpa imbalan penghargaan. Selama ini kita pandang itu baik kan? Siapa yang bisa jawab saya kasih kue? Dalam situasi dalam jangka pendek mungkin baik, tapi berjangka panjang dia akan ketergantungan. Oh, dapat kue. Karena motifnya bukan dari diri sendiri, karena dari luar dapat kue, dapat ini, dapat itu. Oh, jadi tak bagus lah ya, misalnya penguatan kayak dengan serba mantap boy. Bukan berarti nggak baik, cuman posisi peletakannya yang salah. Kalau penghargaan tadi dikasih di awal namanya iming-iming dulu. Tapi saat proses kita kasih penghargaan itu yang benar. Selama ini mungkin hanya saya sendiri, nggak tahu yang lainnya. Setiap kita ngasih apa-apa pasti kita nah yang pernah jawab saya belikan sepeda. Jadi motivasi dia itu karena sepeda, bukan dari dalam diri dia sendiri. Nah, sekali lagi kita kuncinya Bu. Sini kasih sepeda.
Terus lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik pada perubahan ke arah yang lebih baik. Usaha kita Bapak Ibu, tugas kita bagaimana si anak tadi menimbulkan pemikiran dari dirinya sendiri, bukan karena faktor luar, bukan karena lain-lainnya. Menanamkan nilai apa itu? Ya ini kebajikan universal. Apa nilai kebajikan universal? Dua pakar pendidikan mengatakan, Dian Gosen dan Ki Hajar Dewantara, bahwa kontrol diri akan dapat tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Lanjut, apa itu nilai kebajikan? Merupakan fondasi kita berperilaku dan merupakan sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia. Bahwa nilainya diyakini. Maksudnya apa sih nilai yang diyakini? Seorang anak perlu belajar. Dengan belajar dia akan bisa menguasai dunia. Dengan belajar dia bisa mencari pekerjaan. Keyakinan itu kita tanamkan ke mereka sehingga niat belajar mereka bukan karena dia takut guru, bukan karena dia takut, tapi karena dia berpikir bahwa belajar itu ada nilainya. Sehingga selama ini kita melihat si anak datang ke sekolah supaya tidak terlambat, disiplin harus jam sekian. Bukan itu maksud titik terakhir pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana si anak tadi ada kesadaran dalam diri mereka sendiri. Siapa di situ yang berperan? Kita seorang guru. Contoh nilai kebajikan institusi. Ada profil perayaan Pancasila di sana. Ada 9 pilar karakter. Inilah nilai-nilai kebajikan. Sementara kita di sini, pemerintah lagi galak-galaknya bagaimana caranya anak kita menjadi seorang pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 dimensinya. Lanjut. Oke, sekarang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan kira-kira apa ya Bapak Ibu? Oh, kebutuhan dari kata-kata butuh, dapat awan ke dapat air. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dari kita terpenuhi dengan baik. Oke, sekarang kita bisa dengarkan ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya
Guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid
merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka.
Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat sedikit video tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama naik pangkat. Ya, lanjut. Bertahan hidup, survival, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lanjut berlari. Kasih sayang dan rasa diterima di komunitasnya. Kadang kita melihat seorang siswa merasa sendiri, dia tidak punya teman, tidak punya kawan. Kadang-kadang kita biarin mereka, kita dekati mereka, kita hampiri mereka. Kenapa nak kamu begini nak? Seorang guru maksudnya apa itu Bapak Ibu? Di akhir video tadi, ngajak mereka komunikasi, panggil mereka, dekati mereka, sayangi mereka, apa yang menjadi keluh kesahnya. Karena apa? Setiap dia berperilaku yang kurang baik, pasti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kata kuncinya Bu ya. Jadi jangan menghukum anak terlambat nih. Kenapa terlambat sih? Tiap hari terlambat terus. Kita nggak tahu, mungkin dia di rumahnya membantu orang tua atau apa ya. Nah itu kita lihat, kita berusaha untuk membuka diri, bertanya, berkolaborasi dengan anak, berkomunikasi apa permasalahannya. Oke, lanjut Pak Lari. Terus kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Lanjut Lari, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir Pak Lari, kesenangan, humor, bermain, antusias, tertawa. Dan kita selaku pendidik SD terkadang di sini bermain. Kenapa? Dunia anak adalah dunia bermain. Ada seorang ilmuwan Bapak Ibu pernah ngomong begini, Bapak Ibu guru, bagaimana kita mengajar anak sementara kita tidak tahu dunia mereka. Dunia mereka adalah dunia bermain. Maka usahakan kita mengerti, memasuki dunia mereka dengan dunia dia. Dia sukanya bermain, ya udah, dekati pembelajaran dengan permainan. Makanya kata Gajah Dewantara, pembelajaran harus melihat 2 faktor, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana si anak itu hidup, kan kadang lain nih di kampung dengan yang di kota kan beda nih tipikal pertumbuhannya. Terus kodrat zaman, di era apa dia nih hidup? Oh sekarang era digitalisasi, era internet, dekati melalui itu. Jadi kalau kita misalnya maaf sekali kalau kita nggak tahu itu dunia internet, ya artinya kita harus tahu itu, harus belajar. Lanjut, Pak Lari, bisa lari. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu kita dari ke depan bentar. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda,
kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh ibu? Hah? Iya misalnya. Iya, kebutuhan kesenangan. Ini supaya pengen senang. Jadi nyanyi biar aja nyanyi. Ke dunia mereka kok. Lanjut. Saya gurunya kok nyanyi. Oke lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan sama si siswa tadi? Karena dia kebutuhan bu kan? Kan diakui ini rasa sayang dan diterima. Terus, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ibu aja. Iya, kebutuhan kebebasan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Satu, dia ini kadang-kadang berperilaku misalnya dalam hal aturan untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Ada kadang juga untuk mendapatkan imbalan. Pertama karena takut aturan, kedua karena ingin dapat imbalan perhatian dari orang lain. Berarti ini bukan dari dalam diri sendiri ya bu ya, masih karena dalam faktor dari luar disebut dengan motivasi ekstrinsik. Namun ada lagi orang motivasi manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah harapan yang kita dapati pada setiap anak. Motivasi itu keluar dari dirinya sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Hukuman. Pertama, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Maksudnya apa bersifat satu arah? Ini kadang-kadang hanya perilaku guru ya. Dia lebih egois. Terus ada konsekuensi. Apa konsekuensi bu? Pernah nggak dengar apa hukuman? Ada dengar lagi namanya konsekuensi. Apa konsekuensi? Ya apa maksudnya? Iya, apa konsekuensi? Tanggung jawab. Oke, lanjut. Apa Bapak Ibu? Apa itu konsekuensi? Halo. Ingat Bapak Ibu, nih punya kita. Wala mandor bel bisa. Ini yang jadi. Apa itu konsekuensi? Resiko yang akan diterima. Iya. Artinya ada perjanjian. Kalau kau tak begini, ini loh dapatnya. Nah, itu konsekuensi. Rencana disepakati sesuai aturan, tapi murid tetap tidak dibuat nyaman. Maka solusi terakhir adalah pendekatan restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita panggil dia ketika salah. Nah, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Gak tahu masa jam sekian. Kadang-kadang kita memposisikan seperti itu. Ini kita dulu maksud itu ya, waktu sekolah kan main bentak ya. Atau kita ada siswa dulu. Nah sekarang paradigma berubah seperti ini. Makanya kita berpikir nih, apa sih bedanya sekarang dengan dulu? Tuh sekarang mereka hebat-hebat kok, yang hasilan zaman dulu. Emang iya, Pak Mulyadi hebat, itu produk tamparan dulu. Saya pun produk kena tampar dulu. Tapi jadi orang kan kalau berpikir begitu. Tapi Bapak Ibu, kata Ki Hajar tadi, pendidikan itu tergantung kodrat alam, kodrat zaman. Zaman kita waktu memang zaman tampar memang. Kalau sekarang udah nggak bisa pakai itu. Masa jurus tahun 70 kira Jubrai mau dipakai sekarang? Ketawakan orang. Jadi sesuaikan dengan kondisi siswa saat ini. Oke lanjut Bapak Ibu. Ya,
Oh ini kok ada semua Pak? Ini hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya apa? Ya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kalau di sana 2 kali lapangan basket tuh hukuman atau konsekuensi? Ya, ayo hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kata pakai masker begini ya. Terus murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa maksudnya hukuman? Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Tersenggol. Hukuman. Kenapa? Saat itu yang terjadi. Gak ada siapa yang menyenggol ini akan tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi. Ya, lanjut. Sekarang kok enggak semua Pak Iwan? Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Ini materi ini nampar kita ini Bu. Kita guru ini selama ini guru ngajar. Saya ngajar sekian tahun, Bu Suma sudah sekian tahun, Pak Bas, semua yang ada di sini. Kita bercermin sekarang. Posisi yang selama ini kita gunakan. Kita bahas 5 posisi. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ya ini. Terus teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, mari kita lihat posisi manakah yang ideal bagi seorang guru. Dan kita akan merefleksikan diri selama ini posisi saya berada di mana. Ini nggak bisa dilupakan Pak Irwan. Kalau ini nggak bisa dilupakan. Tapi hilang keluar slide. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Mari kita lihat sama-sama Bu sebagai bentuk refleksi kita. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dalam menghadapi masalah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu Pertanyaan sekarang, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah kalau Ibu masih di posisi mana dia? Posisi teman, karena nyanyi-nyanyi. Kalau yang lain kira-kira di posisi mana, Pak Yulianta? Jadi, nah, penting memahami ini Bapak Ibu, ya, penting memahami ini supaya kita bisa mengenal diri kita. Di posisi manakah kita selama ini? Oke, lanjut. Pertama, kalau penghukum nih datang lambat, mana kau bersihkan WC? Penghukum. Kalau pemerintah bersalah, sudah berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan Bapak. Terus kalau posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Nah sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Terus lanjut. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jam istirahat nanti kamu bersihkan ruangan kelas ini dan jangan diulangi lagi. Terus yang posisi manajer, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu beri kesalahanmu? Nah, posisi yang diharapkan di setiap guru adalah pada posisi manajer. Apa posisi manajer? Memanggil anak, mengidentifikasi kesalahannya, kemudian disuruh cari solusi. Kenapa? Dengan berkolaborasi seperti itu, si anak tidak merasa disalahkan dan dia bisa mencari apa yang menjadi kendalanya. Solusi dicari sendiri. Dalam kasus tadi, apa solusi Naren supaya kamu gak terlambat? Saya pakai alarm, Bu. Artinya dia menciptakan solusi, jangan kita. Karena kalau kita beri solusi, iya. Kalau enggak, maka tidak akan dikerjakan. Dia saja yang mencari solusinya. Itu posisi manajer. Lanjut Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi udah kena slide kan? Sekarang lanjut ini. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bu? Apakah posisi penghukum atau apa? Lanjut Pak Dari. Penghukum. Lanjut Pak Dari. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Hah? Iya, manajer. Lanjut Pak Dari. Lanjut Pak Dari. Ayo kamu lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR.
Iya. Pemerintah. Jadi segala satunya berdasarkan konsekuensi. Kalau anda dapat nilai, kalau anda KPR, kamu akan dapat nilai. Nah, posisi yang ideal menurut harapan kementerian kita ini, kita jadi posisi manajer. Apa? Memanggil anak, berkolaborasi dengan anak, identifikasi kesalahannya dan cari solusi biar anak suruh mencari. Lanjut, Pak. Keyakinan kelas. Masih berapa gitu, Bu, ya? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Bu Eki, Bu Dewi, kenapa Bu Dewi? Aku tidak mengharap senyummu, tapi jawabmu. Contoh begini Bu, coba saya jelaskan begini. Di lampu merah, kita stop enggak? Itu aturan lalu lintas. Setiap orang ketika berpikiran saya lampu merah itu peraturan namanya. Tapi kita berpikir saya tidak boleh tabrak lampu merah ini, nanti kok aturan musuh dari sana saya kena tabrak mati saya ini, tidak selamat saya ini. Itu keyakinan bahwa ketika saya melakukan ini ada keyakinan yang saya yakini. Makanya dalam membuat keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas jangan gunakan peraturan, tapi gunakanlah keyakinan kelas. Aja Bang Hari. Pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas? Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Keyakinan sekolah yang membuat seluruh warga sekolah, keyakinan kelas yang membuat adalah guru dan siswa. Lanjut, 1 dan 2 sudah baik. Keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lanjut, keyakinan kelas terbaik berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Ini kemarin saya sedikit salah saya membuat karena mengatakan kata-kata tidak. Jadi dalam peraturan kelas Bu tidak boleh mengatakan dilarang, tidak boleh, nggak boleh pakai kata-kata itu. Contoh nih, jangan. Tidak boleh mencontek, nggak begitu kata-katanya. Tapi hargai pekerjaan orang lain. Tidak boleh terlambat, hargai waktu. Jangan berlari di teras, berjalan pelan-pelan. Jadi kita juga nggak ngerti seperti itu. Intinya jauhi kata-kata yang negatif. Jangan pakai kata-kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Oke, lanjut. Lanjut berlari. Ini saya cepatkan berlari. Ya, cepatkan berlari. Cepat. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ya, sekarang pada materi segitiga restitusi. Pernah dengar istilah segitiga restitusi, Bu? Oh, saya dengar, tapi saya segitiga biru. Ibu-ibu ada cerita kemarin kawan segitiga bermuda, macam-macam apa ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang berdiri dan bertanggung jawab. Apa? Tadi di posisi manajer itu restitusinya. Lanjut Pak Hari.
Ada tahapan-tahapan dalam melakukan signifikan prinsip. Terus Pak Lari. Lanjut. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saat siswa mengalami berbuat suatu kesalahan, jangan hukum mereka. Kita panggil mereka. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Stabilkan identitas dari Ibu. Kan dia ketika dipanggil merasa bersalah nih. Usahakan jangan mereka seolah-olah menjadi orang yang gagal. Bapak juga seperti itu dulu. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Terus dulu Pak Glenn. Bapak atau Ibu di sini tidak bermaksud mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kan enak kalau bahasa seperti itu. Kita tidak menjustis anak. Lanjut Pak Hari. Kemudian bagian kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya apa? Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, tadi dia bicara kebutuhan dasar. Lanjut Pak Hari. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Tanyakan ke dia itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jangan salahin mereka Bapak Ibu. Cari solusi supaya dia tidak melakukan hal itu dan diserahkan kepada si siswa. Jangan dari kita. Lanjut Pak Lari. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Tanyakan. Oh ya Pak, kita di kelas kita mengatakan bahwa kita hargai waktu. Jadi apa yang telah kita sepakati bersama? Makanya saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu itu tidak hanya kita tapi siswa. Karena kalau peraturan selama ini kita yang buat, seolah kita lah yang mendominasi itu. Tapi siswa, ketika siswa yang membuat, maka dari dalam dirinya dia akan berusaha untuk tidak melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sehingga prosesnya nanti kita tanda tangan sama-sama, terus menjalankan keyakinan itu semua warga yang ada di kelas itu. Tidak hanya siswa tapi juga guru. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ya. Nah, penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian sosial profesional yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau direfleksi, ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Kita saling berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan seputar materi ini. Kira-kira ada Bapak Ibu? Bu Yanti, misalnya saya menghadapi anak begini, bagaimana solusinya? Kita jawab sama-sama. Saya nggak tahu jawab, ada Perwan bisa jawab. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu ada 4 kepribadian kecerdasan seorang guru kan. Pertama, pedagogikal, terus emosionalnya, terus kepribadiannya, terus kecerdasan profesional. Nah, inti goal yang diharapkan dari ini adalah bagaimana kita memposisikan kita menjadi seorang manajer di dalam kelas kita, memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa bukan pada guru, membuat kolaborasi dengan semuanya
dan jangan menganggap bahwa kita yang paling bisa di sekolah tersebut. Jangan. Kenapa? Karena kita berkolaborasi dengan teman. Tanpa teman kita pun juga nggak bisa, dan kita nggak bisa sendirian. Bahkan ada prinsip dalam guru penggerak itu, Bu, sukses sendiri itu wajar, tapi sukses sama-sama, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kiranya ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali ketika ada intermezzo yang itu hanya sekedar selingan-selingan saja. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, bahwa saya bukan orang yang bisa, bukan. Ini hanya tugas saja. Kalau bukan tugas nggak bakal saya ngomong ini. Bapak Ibu ya, artinya kita semua sama. Tidak ada yang luar, tidak ada yang lebih, tidak. Semuanya sama. Ketika bilang semua kita tidak bisa, semua tidak bisa. Kita bilang tidak, semua kita bisa. Tidak yang tinggi dan yang rendah, semuanya kita sama. Ya Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita ada beberapa yang akan kita bicarakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang pantas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 1. Pada suatu hari, siswa saya yang bernama Susi terlambat datang ke sekolah. Susi masuk kelas saat kegiatan belajar sudah dimulai. Hari ini kita akan belajar sumber daya alam yang bisa dikembangkan dan tidak bisa. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk Susi. Dan berikut skenario pemecahan masalahnya dengan menggunakan praktik segitiga restitusi. Susi, kamu tahu kenapa Bapak panggil menghadap Bapak? Iya Pak, karena saya datang terlambat. Tadi Susi berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.30. Oh, jam 7.30. Menurut keyakinan kelas kita masuk jam berapa? Jam 7.30. Iya, jam 7.30. Bagus sekali. Kalau seandainya masuk kelasnya jam 7.30, Susi berangkat dari rumah jam 7.30, kira-kira sudah tepat waktu apa? Tidak Pak, saya terlambat. Iya. Kira-kira perbuatan datang terlambat itu sebuah kesalahan apa bukan, Susi? Perbuatan yang salah Pak. Ya, perbuatan salah itu manusiawi, Susi. Semua orang pasti berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Di sini Bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang bukan. Cuma hanya saja kita di sini untuk mencari solusi bagaimana caranya Susi tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa kamu yang bisa kesiangan? Tadi malam saya nonton Piala Dunia sampai larut malam. Oh, nonton Piala Dunia. Wajar saja Susi, kalau kamu kesiangan karena nonton Piala Dunia. Bapak saja pasti akan kesiangan kalau tidurnya terlalu malam. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya bilang menabrak keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Pak, datang tepat waktu dan tidak buang sampah sembarangan dan tidak membantu teman. Ya, bagus. Setuju. Berarti kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Terus, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat? Lebih-lebih aku mulai tidak menonton bola sampai larut malam, menggunakan alarm. Kalau alarm tidak berbunyi, maka meminta kepada mama untuk membangunkan. Baik. Kira-kira kapan semua cara kamu lakukan, Susi? Mulai malam ini Pak. Bagus. Kamu sudah berusaha untuk melakukan sesuatu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Bapak doakan semoga kamu menjadi siswa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan kelas kita. Terima
Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat. Sama, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Saya siswa kelas 4 di STN 16 Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Saya senang sekali setelah melakukan restitusi bersama Pak Masyahri karena saya telah mendapatkan solusi dan permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih Pak Masyahri. Kasus 2. Siswa saya bernama Keza tidak terima karena jawabannya dicontek oleh Vika. Keza marah-marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Vika, kenapa tidak ada jawaban saya terus? Berikut skenario pemecahan permasalahannya dengan menggunakan praktik segitiga restitusi. Keza, Bapak dengar dari laporan ketua kelas kamu bertengkar ya sama Vika. Ya Pak, karena Vika membuat saya marah. Kenapa kamu marah-marah sama Vika? Karena Vika sering menyontek hasil ulangan saya Pak. Oh, ya wajar lah kalau kamu marah-marah sama Vika karena ulanganmu dicontek sama Vika ya. Dan Bapak pun akan melakukan hal yang sama kalau Bapak dibutuhkan. Pasti Bapak juga akan. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Vika, Keza? Saya marah-marah dan tanpa sadar saya mengeluarkan kata-kata yang kasar Pak dan mengobrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal itu? Ya Pak, saya sudah berusaha Pak ya menjawab soal ulangannya. Dia tahunya hanya menyontek. Enak banget kan dia Pak? Iya. Wajar saja kalau kamu marah karena jawabannya dicontek begitu saja sama Vika. Bapak malah lebih mengapresiasi sikapmu dengan tidak berbuat lebih kasar lagi terhadapnya. Sekarang Bapak tanya, apakah tindakanmu terhadap Vika dengan marah-marah tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah hilang tadi? Menghormati antar teman Pak. Setuju. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting apa tidak bagi kamu, Keza? Mungkin. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar Pak. Iya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih bersabar ketika ada teman yang menyontek dan melaporkan kepada guru kelas Pak. Baik Keza, tetap semangat ya untuk selalu tetap belajar. Silakan sekarang kembali ke kelas. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Masyahri untuk dapat mengendalikan diri dari sifat amarah dan perlakuan teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, selamat pagi. Ya, sebelumnya Bapak hari ini akan menyampaikan pada kesempatan ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bapak mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang memimpikan sebuah kelas seperti apa? Saling menghormati. Ya, Tidak boleh saling membaca. ya, menghormati apa lagi? Kelas yang kalian impikan di kelas kita seperti apa? Kelas yang tidak kita. Kenapa? Tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh berisik saat belajar, iya. Apa lagi? Tidak boleh Mengganggu teman. mengganggu teman. Ya. Nah, baik sekalian anak-anak bahwa di antara kalian semua menginginkan kelas seperti itu. Kelas yang kalian impikan adalah kelas yang tidak ada yang saling mengganggu, jaga kebersihan, tidak boleh berisik saat belajar. Nah, jadi itu merupakan
impian kelas kita. Nah, impian-impian tersebut akan kita tuangkan di dalam sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan itu dibuat oleh kalian sendiri. Nah, kesepakatan tersebut supaya berjalan dengan baik, maka kalian harus melaksanakan kesepakatan itu. Nah, tahap pertama yang akan Bapak lakukan adalah kalian tulis kelas yang menjadi impian kalian. Kelas yang seperti apa yang saya inginkan, Bapak kasih urutan satu persatu nanti kalian tulis. Setelah itu kalian datang di papan tulis ya. Di papan tulis. Nanti setelah itu akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Tapi ingat, ada aturan dalam membuat itu. Maksudnya adalah buatlah dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan sampai ada kata-kata jangan atau tidak boleh
Anak-anak, hasil desain Bapak sudah Bapak buat dalam bentuk keyakinan kelas kita. Nah, yang harus perlu digarisbawahi adalah bahwa keyakinan ini berdasarkan apa yang kalian tulis tadi. Nah, harapan Bapak, harapan kita warga kelas 4, kalian, Bapak, Bunda kalian harus ikut bertanggung jawab memenuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sebagai bukti bahwa kalian akan mematuhi itu, bahwa kalian akan tetap menjalankan keyakinan kelas kita, maka Bapak minta semua kalian menandatangani hasil kesepakatan kelas ini. Ya Pak Wena ya, satu-satu silakan maju ke depan ditandatangani. Ayo, satu persatu, silakan. Oke, karena semua sudah bertangan, maka sekarang yang terakhir Bapak, karena Bapak juga akan menyetujui keyakinan kita ini, ya. Ya, keyakinan kelas kita sudah kita tanda tangani. Ini menunjukkan bahwa kita sepakat. Harapan kita adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, mari kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanda. Saya sangat senang sekali karena telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, dan saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Saya sangat senang sekali telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, sehingga saya menjadi sopan lagi dan yang menjadi siswa yang bertanggung jawab.